perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Muklis Irawan. Saya Haris. Saya Fajar. Nah, di sini kita ingin mereview Learnin. Ya, benar. Kalian kan apa sih itu Learnin ya? Nah, nanti dijelasin sama Kak Fajar. Apa sih Kak Fajar, Learnin itu apa? Jadi Learnin itu sebuah komputer belajar yang adaptif, terpadu, sepadan, dan hemat energi. Oh, Gitu dia. jadi Learnin ini adalah sebuah komputer, teman-teman. Komputer yang hemat daya lah intinya itu. Nah, mau namain lagi kamu. Iya, Pak. Dia hemat daya, Aha. terus mini PC. Jadi Oh. unitnya kecil gitu, Aha. sederhana, bisa dibawa kemana-mana. Ah. Teman-teman penasaran kayak gimana? Mungkin kita langsung ambil. Ada di sini. Oke. Lihat contohnya ya. Kita kasih lihat contohnya Learnin itu. Nah, ini dia. Tuh ya. Ini adalah Learnin nih. Tuh. Nah, Learnin ini CPU-nya. Jadi CPU Learnin ini seperti inilah. Kecilnya. Ini CPU-nya nih, motherboard-nya. Terus ini apa sih? Ini kamera. Kameranya. Nah, sebenarnya ini khusus untuk belajar. Iya, benar. Ini ada karena itu ya. Ada Pak Bos kita, yaitu apa? Pak Hafiz ya. Pak Hafiz itu apa namanya? Berinisiatif karena keluh kesahnya anaknya kan lagi pandemi gini, Covid, jadi Iya, benar. serba online. Terus daripada anaknya main dari gadget gitu, belajarnya nanti dia karena keseringan gadget kan nanti malah main game biasanya kan gitu. Apalagi gadget banyak mempunyai pengaruh yang besar. Gitu. Jadi dia nyiptain ini untuk karena kelebihan gadget itu kan banyak ya. Ya, benar. Kelebihan apa? Pengaruhnya ya. Pengaruhnya gadget itu Nah, benar. sangat besar sekali. Dan dia hemat daya banget. Hmm. Dia bisa nggak sampai ratusan watt gitu. Dia cuma 7,5 watt untuk PC-nya doang. Kalau dengan layar 10-an lebih lah wattnya. Jadi gitu. Jadi ini daripada dia pakai HP belajarnya kan layar kecil. Nah, kalau ini kan layarnya bisa dipasang di TV, yang penting ada HDMI-nya gitu. Bisa pakai powerbank kan? Hah? Oh, ini nyalanya bisa power bank. Iya bisa. Karena di sini itu kalau kalian kan punya HP, colokan Type C-nya itu casannya. Nah, ini bisa dipakai loh. Ini kan casan HP tuh, Type C. Terus yang baru nih, casan HP terbaru. powerbank kan berapa watt gitu, sedangkan ini nggak sampai. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau lagi itu apa? Mati lampu atau gimana. Yang penting layar itu ada bisa nyala layarnya. Layar TV kalian bisa nyala. Terus misalnya colokannya nggak ada lagi, ini bisa pakai power bank gitu. Nah. Jadi kalian pakai power bank aja bisa nyala ini. Nah, kamu terus kita mungkin lebih membahas lebih dalamnya lagi kayak dari Oh, di bisa dalamnya. perakitan, terus fan-nya. Mungkin teman-teman penasaran kan dengan itu. Nah, mungkin kita langsung aja masuk karena ada juga kipasnya atau apa? Fan ya? Fan-nya. Nah, fan ini ada kalau kita beli secara dari pabrik itu dia nggak otomatis ya kamu. Nah, jadi kita mengubah di sini jadi fan otomatis. Ketika dia panas, Dia akan kipasnya mengetahui. nyala, dan ketika dingin dia akan temperaturnya mati gitu. Mungkin kamu bisa jelasin apa penambahannya? Soalnya saya lihat ada fan di sini. Oh, iya. Ini dia fan-nya. Ini fan nih. Jadi kalau kalian ngerakit ini ininya fan-nya nggak ada. Jadi kosongan ini. Jadi ini rakit sendiri di sini. Sendiri. Rakitnya di Aninda Loka itu. Sekarang tempat kita lagi magang di sini. Nah, jadi dia ngembangin ini motherboardnya dari Raspberry ya. Dari Raspberry dia kembangin terus jadi komputer belajar yang sekarang sih. Ini apa namanya? Fan ini otomatis karena apa ya? Karena di motherboard Raspberry ini ada punya ini apa? Sensor GPIO. GPIO itu apa ya? Nanti di sini nih ada penjelasannya di sini nih. GPIO itu. Nih GPIO itu yang ini ya, tuh. Yang colokan kayak tajam-tajam duri-duri gitu. Nah, ini. Jadi ini sensor biasanya ini kalau kalian penasaran itu pintu otomatis di mall atau gimana itu biasanya itu menggunakan Raspberry motherboardnya ini, karena dia kan ada GPIO-nya. Ini GPIO itu bisa ngatur dia mau gimana, bisa robotik juga ini dari Raspberry. Nah, jadi gitu. Fan ini kita awalnya dia tidak seperti ini nih. Tidak seperti ini. Tidak ini.
Ya jadi cuman kabel dong panjang, jadi ditambahin, disetting, di arusnya dikasih transistor, resistor, dioda gitu, ditambahin. Nah, kalau lebih penasaran lagi, nanti teman-teman bisa berkunjung ke Aninda Loka, kita belajar sama-sama, kita review sama-sama. Nah, terus ini gimana sih tampilannya? Tampilan apa? Layarnya ini kayak seperti komputer biasa gitu. Jadi komputer ini OS-nya itu dari operasi sistemnya itu Linux, menggunakan Linux. Terus apa? Dia itu aplikasinya open source. Nah, kalau kalian penasaran apa sih itu open source? Nah, open source itu nantilah dijelasin. Ya. Bisa teman-teman sambil nyari juga apa sih open source itu. Terus apa? Dia aplikasinya jadi kalau open source itu komunitas kita bisa nyumbang apapun itu. Jadi kita misalnya contohnya kita mau ngembangin YouTube. Nah, itu bukan perusahaan tapi itu sebagai yang ngembanginnya bukan perusahaan tapi kalau open source itu yang ngembanginnya komunitas apapun yang IT gitu dia bisa ngembangin. Jadi saling berbagi. Saling berbagi ilmunya terus untuk menciptakan aplikasi itu gitu. Jadi kalau kalian mau belajar ini sangat bagus sih untuk komputer. Jadi kan kita kalau pakai Windows itu apa namanya? Kita hanya bisa install tapi kita nggak tahu cara buatnya gimana. Nah, kalau kalian ini diajarkan cara buat itunya, kita mau ngembangin aplikasinya gimana sih itu nanti itu di sini dia bisa nampung di Raspberry ini di apa Linux. Nah, gitu. ini juga kamu terus karena kita kan buat sendiri. Nah, ini casingnya juga nggak ada di mana-mana karena kita pesan sendiri buat sendiri. Jadi setelah perakitan fan kita juga belajar di sini tentang perakitan unit. Nah, biasanya kami bertiga mengerjainnya ini kita rakit dari casing atas bawah, samping, terus casing kamera. Semuanya ini kita rakit di sini. Nah, kalau teman-teman juga penasaran gimana cara merakitnya, karena kalau kita jelasin di sini mungkin teman-teman nggak ngerti juga. Jadi mungkin teman-teman bisa datang secara langsung ke sini, terus kita belajar bareng-bareng. Nah, dari perakitan ini kita bisa mendapatkan CPU kayak ini, mudah dibawa kemana-mana, dan kita juga menyediakan apa layarnya ya, layarnya jadi udah lengkap semua dengan speaker, mic. Nah, mungkin teman-teman penasaran karena kita jurusan multimedia. Nah, ada nggak yang berkaitan? Ini kita ini bertiga ini backgroundnya multimedia, sekolah di SMK Bakti Karya Parigi Pangandaran. Jadi kita di sini juga baru belajar komputer, baru udah hampir 2 bulan, 3 bulan kurang lah, 3 bulan kurang berapa hari gitu. Nah, kita juga mau ngasih tahu kelebihan ini di ranah multimedia dan kekurangannya ya teman-teman. Mungkin langsung aja kita masuk penjelasannya. Kita simpan ini. Nah, oke, masuk apa kelebihan itu? Oke. Nah, kita kan udah merakit apa semua, kita ada pengusian aplikasi. Jadi kita ada kayak kalau di Windows itu kayak Corel, kalau di Raspberry Pi di Learning ini Inkscape. Nah, jadi kita ada kelebihan dan kekurangan mini PC ini juga seperti kalau di ranah multimedia ya teman-teman. Kalau kelebihannya itu salah satu aplikasi kayak Simple Screen Recorder. Dia tuh ketika kita merekod dia nggak ada pecah-pecahnya, jernih, terus kapasitas berapa MB aja? Hasil video. Oh iya, jadi gini. Keunggulan ini menurutku bagus sih untuk belajar guru-guru yang kalau zaman yang sekarang nih lagi pandemi gini. Guru-guru kan serba online. Jadi kalau buat video pembelajaran itu daripada kalau di Windows kan kalau dari HP atau gitu ngevideoin layar dari laptop screen itu recorder hasil jadi videonya itu besar jadi bergiga-giga 10 menit juga udah berapa giga gitu. Nah, kalau ini kemarin kalau saya memakai untuk belajar ya untuk mempresentasi di Microsoft kayak PPT itu PowerPoint. Itu saya nge-record screen recorder di PC ini, hasil recordnya
hanya berapa menit ya, mungkin sekitar 5 menit itu hasil video mentahan itu cuman menyimpan 2 MB gitu. Iya, nggak Jadi sampai nggak, ratusan MB kan? kualitas gimana kualitasnya? Nah, kualitasnya itu bagus menurut saya. Jadi kalau guru-guru buat video dari ini, daripada beli kuota mahal-mahal bergiga-giga itu kan mahal 100.000, Iya. hanya 10 giga gitu. Nah itu jadi nggak perlu khawatir, jadi ini cuma berapa MB kena, cuma upload di YouTube bisa. Iya. Jadi nggak, itu menurut gue ini menguntungkan sih dari segi itunya. Iya, benar. Dan Pengeluarannya jadi itu pengeluarannya, ya. daripada beli kuota banyak cepat habis kan. Kalau bergiga-giga itu upload di YouTube aja sekali itu berapa giga, itu wah bahaya. Jadi komputer ini sangat hemat tapi Hmm. sangat bagus banget ininya. Itu kelebihannya ya. Kelebihannya. Untuk membuat video konten-konten ini seperti ini, di sini Lumayan mensupport. support dan itunya hasilnya bagus sih. Bagus. Terus kalau aplikasinya apa aja sih di sini? Kalau itu kita kemarin memakai di Rana Multimedia itu aplikasinya Blender. Ya, Blender itu udah support sih dia. Ini Blender yang ke berapa ya? 7 titik berapa ya? 4 kalau nggak salah. Kalau nggak saya ya, kalau nggak salah 7.4 Atau berapa gitu? 7.7 kalau nggak salah. Nggak, Blender ini juga itu bagus. Apa? Kalau kayak OBS kemarin kita udah download sempat tapi belum dicobain masih itunya. bisa mau dikembangkan. Nah, kalau OBS itu udah ada aplikasinya tapi kita belum nyobain lanjut karena kamera kita kan juga nggak ada gitu, jadi sulit juga. Bahkan kedepannya nanti ini OBS mau dikembangkan, jadi kita bisa menggunakan ini sebagai apa? Ranah pembelajaran lah untuk ini. Apa namanya ya? Kalau ini pusing juga. Live streaming. Oh jadi workstationnya apa? Workstation. Iya itu. Workstation ya. Ya, itu. Jadi ini kepalanya lah. Jadi OBS ini di sini. Benar. Dan mungkin itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kekurangannya juga karena Kekurangannya ini apa ya Kak? Masih mau dikembangkan terus, jadi kayak kalau editing kayak kayak bukan fotografi, desain apa semua itu masih terbatas, tapi masih adalah kayak tools yang standar tuh udah ada, cuman tinggal ya dari kawan-kawan aja kalau misalnya mau mempelajari dari awal lagi aplikasi yang ada di Linux ini pasti iya bisa. benar. Karena nggak jauh beda dengan apa kayak sistem operasi yang lain kayak Windows apa semua, dia kurang lebih ada tools-toolsnya, cuman mau dikembangkan lagi. Itu kekurangan dari apa sistem ini sih sebenarnya, cuman dia harus dikembangkan terus, jadi kita nggak bosan gitu, nggak cuma memakai doang, nggak cuma menikmati doang, tapi kita sambil menikmati sambil kita mengembangkan gitu. Jadi ini aplikasi di sini itu bukannya yang upgrade itu aplikasinya dari mana sih upgrade-nya? Upgrade-nya itu sebenarnya dari orang-orang di seluruh dunia ini yang komunitas Raspberry Pi itu yang mengupdate-nya. Jadi bukan Tiba-tiba gitu. perusahaan tetap gitu, perusahaan misalnya Google yang update di sini, bukan. Jadi ini adalah komunitas yang update semua orang lah. Ini jejaring Raspberry Pi yang suka nge-coding, IT semuanya ada di sini. Jadi gitu. Terus apa? Apa lagi ya? Nah mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini, mungkin teman-teman juga kok apaan yang mereka ngomongin tuh ya. Mungkin teman-teman penasaran juga dengan apa yang kami pegang dan apa yang kami sekarang pelajari. Nah mungkin nggak usah kita panjang lebar aja ya Kak, mungkin sampai sini aja karena Tapi intinya si Raspberry Pi ini learning ini adalah komputer masa depan. ya semoga aja kita bisa mengembangkan, karena tujuan kita untuk belajar ini biar bisa ke pelosok-pelosok desa, biar yang nggak bisa ada dikembangkan. internetnya kan masih banyak. Iya banyak, terus Nggak ada listrik, bukan listriknya internet. terbatas. Yang nggak terjangkau listrik itu kan. Nah semoga kita bisa mengembangkan bareng-bareng. Terus teman-teman kalau penasaran banget dengan apa sih ini learning, apa sih komputer yang kecil ini, bisa datang ke Nindaloka atau kemana? Ke Bakti Karya. Nah teman-teman di Bakti Karya udah ada beberapa
beberapa unit di sana dan lagi tahap pembelajarannya di sana. Teman-teman bisa datang ke sana, nanya-nanya di sana. Kami di sini lagi belajar juga, belajar sama-sama teman-teman yang lain. Dan si komputer learning ini besoknya mungkin dipakai untuk ujian. Iya betul. Ya besok kan ujian, semoga bisa dipakai gitu. Nah mungkin sampai sini aja kita ya teman. Iya betul. Karena udah lama kita ngobrol, udah kita jelasin. Udah kita jelasin. Udah mau 1 jam itu. Pokoknya yang bisa kita sampaikan segitu saja gitu. Ya kalau ada yang nggak ngerti atau apa mungkin teman-teman bisa Tanyakan Kak Muklis atau saya atau Haris. Ya, benar. Dan ada juga guru kami lagi di rumahnya dia, jadi bisa nanya-nanya aja deh. Kalau ada yang bingung, karena kita sama-sama belajar ya teman. Iya. Oke mungkin itu aja ya. Oke. Mohon maaf jika ada salah dari saya. Iya mohon maaf sama. Dan terima kasih. Terima kasih pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah. Ciao.